Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah adik-adik, sebelum belajar, lakukan absensi terlebih dahulu di grup WhatsApp kita. Ikuti arahan yang diarahkan. Nah, baik adik-adik, bagaimana kabar puasa sampai hari ini? Lancar ya? Ingat, puasa itu hukumnya wajib bagi umat Islam, apalagi yang sudah berusia di atas 10 tahun. Jadi adik-adik harus berpuasa ya. Nah, baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, adik-adik perhatikan. Nah, adik-adik, sebelumnya kita telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku, bangsa, dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Silakan adik-adik tuliskan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Setelah menuliskan, ayo kita bernyanyi bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, itu dia adik-adik lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, setelah menyanyikan, ayo kita mengamati pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kita menandai syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, adik-adik, sebelumnya tahukah adik-adik apa itu tinggi rendah nada? Nah, adik-adik coba perhatikan. Ini adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Angka yang memiliki titik bagian bawah itu artinya nada rendah. Angka yang tidak memiliki titik itu berarti nada sedang. Sedangkan angka yang memiliki titik bagian atas itu berarti nada tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi. Nah, perhatikan, ini dia. Nah, adik-adik coba perhatikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita akan menentukan nada tinggi pada lagu tersebut. Ingat, nada tinggi adalah notasi angka yang memiliki tanda titik bagian atas. Nah, ini dia. Mana lagi adik-adik? Yang mana? Iya, ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini juga. Mana lagi? Nah, ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Mana lagi? Selanjutnya ini dia dan ini dia. Ingat, notasi angka yang memiliki tanda titik atas berarti nada tinggi. Adik-adik paham ya sampai di sini? Nah, adik-adik selanjutnya perhatikan. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Biasanya tempo itu ditulis bagian atas lagu. Nah, tempo sendiri terbagi atas 3 macam. Yang pertama, allegro artinya cepat, di mana lebih dari 60 ketukan per menit. Kemudian moderato artinya sedang,
di mana 60 ketukan per menit. Kemudian largo, artinya lambat, kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, adik-adik, itu dia. Nah, adik-adik, selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Nah, apa agamamu? Apa agama teman-teman di sekolahmu? Kalau Bapak agamanya Islam. Kemudian teman-teman Bapak itu ada yang seagama dengan saya dan ada juga yang beragama non-Islam. Nah, adik-adik coba perhatikan di halaman 38. Di situ ada bacaan keragaman agama di Indonesia. Ayo membaca. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Nah, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Nah, jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Setelah membaca, ayo kita berdiskusi menjawab bersama. Nah, yang pertama kita akan mengetahui nama kitab suci setiap agama di Indonesia. Kemudian kita akan mengetahui tempat beribadah setiap agama di Indonesia dan hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Nah, adik-adik perhatikan di halaman 39. Tuliskan seperti ini di buku tematiknya. Bapak akan tampilkan jawabannya. Nah, adik-adik silakan ditulis kembali di buku tematiknya ya. Nah, paham? Yang pertama, agama Islam. Nah, adik-adik, agama Islam tempat ibadahnya apa sih adik-adik? Apa? Iya, masjid. Kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran. Hari-hari besar untuk agama Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, dan sebagainya. Silakan tulis ini di buku tematiknya. Selanjutnya, agama Kristen, tempat ibadahnya gereja atau kapel. Kemudian kitab sucinya adalah Alkitab. Hari besarnya ini dia. Silakan ditulis kembali di buku tematiknya. Selanjutnya, agama apa lagi? Iya, agama Katolik. Tempat ibadahnya sama, katedral atau gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab. Hari besarnya apa saja? Ini dia. Silakan ditulis kembali di buku tematiknya. Kemudian, agama selanjutnya Hindu. Tempat ibadahnya pura. Kitab sucinya adalah Weda. Hari besarnya ini dia. Silakan ditulis di buku tematiknya. Selanjutnya, agama apa lagi? Iya, Buddha. Tempat ibadahnya adalah Vihara. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Nah, kemudian hari besarnya ini dia. Silakan tulis kembali di buku tematiknya ya. Kemudian, agama Konghucu. Tempat ibadah Klenteng atau Litang. Kitab sucinya adalah Shishu Wujing. Nah, hari besarnya adalah ini dia. Silakan ditulis di buku tematiknya. 6 agama yang Bapak tampilkan jawabannya. Baik adik-adik, untuk hari ini sekian. Kesimpulan hari ini adalah kita telah mengetahui gagasan pokok dan pengetahuan baru dalam bacaan
sebelumnya, kemudian keragaman agama yang ada di Indonesia. Kemudian kita telah mengetahui macam-macam tanda tempo dan nada tinggi rendah dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah adik-adik, untuk hari ini sekian. Jadi tugasnya yaitu menuliskan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan menuliskan agama yang ada di Indonesia terkait nama kitab, tempat beribadah, dan hari-hari besar setiap agama yang ada di Indonesia. Tuliskan seperti di halaman 39. Paham ya adik-adik? Nah adik-adik, tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.